Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Lail. Kita sekarang akan membahas ayat yang berikutnya, masih menjelaskan tentang inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Allah sebutkan golongan manusia yang pertama yang usaha mereka ada pada jalan kebaikan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nah, berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan menjelaskan golongan yang kedua, yang usaha mereka ada pada jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-8-nya, wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan perkataan yang baik. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Taib. Inilah golongan manusia yang kedua, yang jalan kehidupan mereka, ikhtiar, usaha, pengorbanan, perjuangan, lelah letih, jerih payah mereka ada pada jalan keburukan. Allah katakan, wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Perhatikan di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan adapun orang-orang yang bakhil, yakni orang-orang yang tidak memberikan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk diberikan. Bakhil itu lawan daripada dermawan. Kalau orang dermawan adalah orang yang memberikan kebaikan untuk dirinya, juga memberikan kebaikan untuk orang lain, ya berarti bakhil itu dia menahan diri ya dari melakukan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, inilah orang bakhil. Dia mencegah sesuatu yang seharusnya diberikan menurut ketentuan syariat dan juga secara etika yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit bakhil ini ya penyakit yang sangat buruk sekali. Salah satu di antara kejahatan syaitan yang digencarkan oleh syaitan adalah memerintahkan manusia supaya bakhil. Ya, supaya tidak memiliki sifat kedermawanan. Dia bakhil dengan kebaikan. Bakhil ya dengan tenaganya. Dia bakhil ya dengan kesehatannya.
dia bakhil ya dengan hartanya, dia bakhil dengan ilmunya. Dan orang-orang yang bakhil seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merugi dunia sebelum mereka merugi di kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua ya tentang masalah bakhil ini. Di antaranya di surat Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, janganlah sekali-kali mereka itu menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kata Allah, justru kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya menjauhkan diri dari penyakit bakhil ini. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wastaghna, dan dia merasa dirinya cukup. Yakni dia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertakwa kepadanya. Bahkan merasa tidak perlu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah kesombongan yang sangat besar. Ya, kita ini ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah makhluk yang dhaif. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang fakir, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung jiwa dan raga kita. Tempat kita meminta pertolongan. Ya, baik dalam kebaikan dunia kita, lebih-lebih untuk kebaikan agama dan juga akhirat kita. Maka kita tidak bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ini tidak bertakwa, ketika orang itu merasa tidak butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini adalah kesombongan yang sangat besar. Dan orang-orang seperti ini jika tidak bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya, maka dia akan mendapatkan siksa di dalam api neraka. La yadkhulul jannah, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah dari kesombongan. Kemudian berikutnya wa kadzdzaba bil husna, serta dia itu mendustakan al husna. Kemarin sudah kita jelaskan tentang makna daripada al husna. Ya. Al-husna itu ya bisa maknanya adalah Al-Qur'anul Karim, yakni firman Allah Subhanahu wa taala ya, atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan juga sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-husna juga sebagian mengatakan dia adalah kalimat la ilaha illallah. Al-husna juga bisa bermakna surga. Nah, dia mendustakan itu semua. Maka apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fasanu yassiruhu lil usra." Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Ketika orang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Maka ketika orang tidak memilih agama Islam ini sebagai pedoman hidupnya, maka berarti dia telah menyiapkan bagi dirinya jalan yang sulit. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit ya seluruh urusannya. Namun di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkadang setan itu membisikkan kepada manusia syubhat. Ya, misalkan kalimat ya atau waswasah dari syaitan. Dia mengatakan kepada manusia, coba lihat orang-orang kafir.
kita dapati mereka itu banyak sekali mendapatkan kemudahan. Begitu ya. Hampir di setiap lini kehidupan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau bicara pendidikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Kita bicara industri, perekonomian, maka banyak sekali dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, kemudian bisnis-bisnis besar banyak dikuasai oleh mereka. Nah, terkadang syaitan itu memberikan waswasah, memberikan syubhat. Coba lihat tuh orang-orang kafir. Ya, ternyata mereka banyak mendapatkan kemudahan dengan kekufurannya, dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka kita sebagai mukmin, ya kita akan jawab, memang benar. Ya, terkadang urusan mereka itu dimudahkan. Namun ingat bahwa hati mereka tetap dalam kondisi yang tidak baik. Selama mereka berada di atas kekufuran, hati mereka terbakar dengan gejolak api. Perasaan mereka sempit dan juga kesusahan. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kesesatannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia itu sedang mendaki ke atas langit. Jadi apa yang nampak pada diri mereka hanya sebatas pada zahir saja. Kemudahan, kesenangan, kenikmatan hanya apa yang ada pada jasad mereka saja. Nampak secara zahir saja. Sesungguhnya batin mereka itu tersiksa. Ya, batin mereka itu sempit. Wal iyadzu billah. Ya. Karena mereka berada di atas kesesatan. Dan itu pula yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka ya kepada orang yang dia itu alim, pandai terhadap ilmu dunia, tapi jahil terhadap ilmu akhirat, yakni ilmu agama. Jadi la faidah, wala manfa'ah, wala maslahah. Tidak ada faidah, tidak ada manfaat, tidak ada maslahat. Kalau kemudian secara zahir orang itu bagus, orang itu baik, secara zahir orang itu mendapatkan beragam macam kemudahan, kemewahan, keberlimpahan, namun dia punya batin yang tersiksa. Sesungguhnya itu adalah azab ya dunia sebelum nanti dia mendapatkan azab setelah kematiannya ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbagai kenikmatan yang mereka rasakan hanyalah kenikmatan fisik belaka, bukan kenikmatan rohani. Bahkan kenikmatan itu akan menjadi petaka bagi dirinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Inilah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku itu amat tangguh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi mereka ini mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi, fa'lam anna dzalika minhul istidraj. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dari dunia ini kepada seorang hamba di atas kekufuran, di atas kefasikan, di atas kemaksiatan yang ada pada dirinya, maka ketahuilah itulah istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang ini dia mendapatkan istidraj. Dia ya secara tidak disadarinya ditarik, diseret ke arah kehancuran dan kebinasaan, kesengsaraan dan siksa yang abadi ya di neraka nanti. Wal iyadzubillah. Dan tentu istidraj ini berbahaya sekali. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita terperdaya gitu ya. Kelapangan apapun yang ada pada diri kita ya coba dikoreksi kembali, ya diintrospeksi kembali. Kalau kita punya kelapangan harta, coba cek harta kita itu nyalurnya kemana, arah daripada harta kita itu habisnya kemana. Kalau kita punya kesehatan, sehat kita itu dipakai apa, begitu ya. Kalau kita punya pasangan, ya punya anak keturunan, diapakan itu ya pasangan kita, kemudian diseperti apakan anak keturunan kita, dan demikian seterusnya. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ini mesti dicek kembali kemana arahnya. Kalau ternyata segala kelapangan yang Allah anugerahkan arahnya itu mengarahkan kita kepada kefoya-foyaan, kelalaian dari kehidupan akhirat, mengantarkan kita justru kepada kedurhakaan, kemaksiatan, wal iyadzubillah, maka berarti kelapangan yang ada pada diri kita itu sesungguhnya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, ya, dan itulah ya di antara sabab terbesar orang itu mati su'ul khatimah. Maka Nabi SAW mengingatkan kita semua, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sengaja menangguhkan kebinasaan orang-orang zalim, menangguhkan kebinasaan seorang yang zalim sampai apabila tiba waktunya Allah tidak akan melepaskannya dari azab. Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita tidak termasuk di dalam hadis ini yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian nanti ketika waktunya kita diazab dengan azab yang sangat luar biasa. Ya, dan ternyata banyak sekali orang-orang yang masuk dalam kategori hadis ini. Mereka ditangguhkan oleh Allah. Bertahun-tahun gak sholat, aman-aman saja hidupnya. Ya, rumah tangganya harmonis. Padahal rumah tangganya tidak dibina ya di dalam ajaran Islam. Ya, justru yang mereka jadikan pedoman dalam membina rumah tangganya adalah orang-orang kafir. Tapi ternyata Masya Allah, ya hidupnya nyaman-nyaman saja, rumah tangganya harmonis, ya karirnya juga melejit, penghasilannya sangat besar, ya. Kemudian pangkat jabatannya selalu naik. Tapi semuanya berada di atas kemaksiatan, berada di atas kedurhakaan. Maka itulah istidraj. Orang-orang yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita yang misalkan dia tidak taat beragama, tidak sholat, tidak nutup aurat, kerjaannya dosa dan maksiat, tukang gibah, begitu ya. Ya, kemudian suka namimah, ya, hari-harinya dilelah-letihkan di lingkaran setan. Namun ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah hidupnya nyaman-nyaman saja, ya. Bahkan sebagian dikasih usia yang sangat panjang. Begitu ya. Nah ini wal iyadzubillah, orang-orang yang ditangguhkan seperti ini pada saatnya nanti dia akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat dan dia tidak bisa melepaskan diri, menyelamatkan dirinya dari azab tersebut. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemakmuran satu negeri, ya kekayaan satu wilayah, negeri atau bangsa, maka ini bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita baik secara individu
secara keluarga atau lebih luas dari itu sebagai masyarakat dari satu bangsa dan negara, hendaknya selalu mawas diri, begitu ya. Indonesia yang kata orang jannatullah fil ard, surganya Allah di muka bumi ini, jangan sampai membuat kita terlena, ya, jangan sampai membuat kita terperdaya, ya, sehingga kita melakukan beragam macam kezaliman, kedurhakaan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, yang sesungguhnya itu semua lambat laun akan mengakibatkan dicabutnya keberkahan dari negeri tempat kita tinggal ini. Maka masing-masing kita sebagai masyarakat atau warga negara dari bangsa Indonesia hendaknya terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar demi tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga dunia benar-benar menjadi jannatullah, ya, jannatullah fid dunya, benar-benar menjadi surga dunia kita sebelum nanti masuk di surga yang sesungguhnya, yakni di surga akhirat nanti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir, mereka itu sengaja diberi kesempatan terlebih dahulu untuk dapat merasakan berbagai kenikmatan dunia. Karena dunia itu sesungguhnya ibarat surga bagi mereka. Jadi ya surganya mereka sesungguhnya adalah hanya di dunia ini. Ya, itu pun anggapan mereka. Jadi bagi mereka dunia ini adalah seperti surganya. Mereka bebas tanpa beban. Mereka berfoya-foya, bersenang-senang, bersenda-gurau, bermain-main di dunia ini. Mereka menjadikan dunia ini, ya, ibaratkan seperti surganya. Baik. Namun ingatlah ya bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia. Kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat daripada kehidupan yang sesungguhnya. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa remeh sekali dunia bagi seorang mukmin yang ternyata oleh orang-orang kafir dianggap sebagai surganya. Di sini beliau menukilkan satu kisah. Para ulama menukil dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis syarah, yakni penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari yang diberi nama Fathul Bari. Ketika itu beliau menjabat sebagai Qadhi Al-Qudat, yakni hakim tertinggi di negeri Mesir, Al-Imam Ibnu Hajar. Nah, singkat cerita ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada satu hari beliau itu berjalan dengan gerobak yang ditarik oleh seekor keledai. Sementara orang-orang berkerumun mengelilinginya. Saat itu beliau melewati seorang Yahudi penjual minyak samin atau penjual minyak zaitun. Penjual minyak samin dan penjual minyak zaitun. Dan biasanya penjual minyak samin pakaiannya itu selalu lusuh, kotor, ya, dan tentu dalam keadaan yang memprihatinkan. Tiba-tiba dia memberhentikan gerobak milik Ibnu Hajar. Dan dia berkata, orang Yahudi ini berkata kepada Imam Ibnu Hajar dengan kendaraannya saat itu, ya. Apa kata si Yahudi ini? Sesungguhnya Nabi kalian bersabda, inna nabiyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibaratkan penjara bagi orang mukmin dan dia ibaratkan surga bagi orang kafir. Maka si Yahudi ini mengadu atau mempertanyakan kepada Al-Imam Ibnu Hajar, fa kaifa ana akunu bihadhil hal wa anta bihadhil hal. Lalu bagaimana dengan keadaanku yang sangat memprihatinkan seperti ini, sementara keadaanmu begitu baik?
begitu ya. Jadi kalau dunia itu adalah surga bagi orang kafir, seharusnya aku yang ada di atas kendaraan sepertimu. Dan kalau dikatakan dunia itu penjaranya orang beriman, seharusnya posisimu adalah seperti posisiku, begitu ya. Miskin, kemudian pekerjaannya pekerjaan berat, ya, kondisi yang memprihatinkan. Tapi kok ini terbalik, ini bagaimana, begitu ya. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, faqala lahu Ibnu Hajar ala badihatin, ana fi sijnin bin nisbah lima a'addallah lil mu'minin minas thawab wan na'im, li'anna ad-dunya bin nisbah lil akhirah laysat bi syai', kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, aku ini memang berada di dalam penjara yang sempit jika dibandingkan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan berupa pahala dan kenikmatan bagi para hambanya yang beriman di kehidupan akhirat kelak. Jadi duniaku saat ini, yang ada pada diriku saat ini, sesungguhnya kalau dibandingkan dengan surga Allah, maka hitungannya adalah penjara yang sempit. Artinya tidak ada apa-apanya. Kekayaan, kemewahan, kendaraan yang bagus, rumah yang lapang, ini sesungguhnya masih penjara. Masih penjara kalau dibandingkan dengan surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya tempat semeti seseorang di surga nanti itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Baru tempat saut saja, tempat semeti, itu lebih baik ya daripada dunia dan seisinya. Dan engkau wahai Yahudi, engkau ini dengan kondisimu yang sangat memprihatinkan seperti itu, lusuh, miskin, kerjaannya berat, begitu ya, kondisi yang memprihatinkan. Sesungguhnya engkau ini seolah-olah ada di dalam surga jika dibandingkan dengan azab yang kelak akan kau terima apabila engkau mati dalam keadaan kafir. Begitu. Jadi Masya Allah, ini kecerdasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini dari seorang Yahudi. Maka dengan jawaban cerdas Imam Ibnu Hajar ini, akhirnya orang Yahudi tadi merasa puas dengan jawaban Imam Ibnu Hajar. Dan dengan wasilah itulah dia masuk ke dalam dinul Islam. Dan akhirnya si Yahudi berkata, aku bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah selain daripada Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjumpa dengan seorang Yahud. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran ya dari kisah Al-Imam Ibnu Hajar ini, bahwa betapa pentingnya orang itu punya ilmu ya, karena ilmu itu akan memberikan cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Kemudian di sini juga kita bisa memetik faidah ya, bagaimana hinanya dunia bagi seorang mukmin ya, dan betapa istimewanya surga yang ada di kehidupan akhirat nanti. Maka seorang mukmin tidak akan menjual agamanya hanya gara-gara ingin mendapatkan dunia. Justru dia akan jual dunianya ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena dunia ini diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang hina sekali, tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dunia tidak lebih bernilai dari bangkai anak kambing yang cacat. Ya, dunia ini tempat singgah saja bagi orang-orang asing. Ya, tempat yang hanya sekedar kita berteduh sebentar, ya, singgah sebentar untuk kemudian kita tinggalkan. Dan
Banyak sekali penjelasan para ulama ya tentang hakikat daripada dunia. Mereka mengumpamakan seperti fata morgana yang disangka oleh orang-orang kehausan adalah air, padahal ketika kita dekat dengannya, dia bukan air sama sekali yang bisa menghilangkan dahaga kita. Artinya penuh dengan tipuan, penuh dengan tipu daya, lahun wa la'ib. Ya, di dalamnya banyak sekali senda gurau, banyak sekali main-main. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Bahkan sebagian ulama mengumpamakan dunia itu seperti ya nenek tua yang dipoles, yang didandani. Ya, akhirnya seperti gadis yang sangat cantik jelita. Padahal hakikatnya adalah nenek tua. Nah, nenek tua yang didandani inilah hakikat daripada dunia. Ya, ad-dunya hulwun khadirah. Ya, dunia itu hijau, ranum, manis sekali bagi siapa saja yang tidak memahami hakikatnya. Sebagaimana nenek tua yang disangka gadis cantik jelita, begitu ya. Banyak orang yang ingin menikahinya. Dan ternyata syarat untuk menikahi si nenek tua itu yang sudah didandani, ternyata syaratnya adalah maharnya dengan cara menjual agamanya. Artinya menceraikan akhirat ya untuk mendapatkan dirinya, menjual agamanya untuk mendapatkan dirinya. Maka tertipulah orang-orang yang tertipu. Ya, dia jual agamanya, dia tinggalkan, dia ceraikan akhiratnya untuk mendapatkan si nenek tua ini. Akhirnya menikahlah. Ya. Dan ketika di malam pertama, na'udzubillah, penyesalan yang tidak ada ujungnya yang dia dapatkan. Ternyata setelah semuanya terbongkar, gadis cantik jelita itu ternyata adalah nenek tua. Begitu ya. Nah, itu gambaran daripada dunia. Banyak orang itu yang baru tersadarkan betapa hinanya dunia ketika dia ada di alam barzah. Setelah dicabut nyawanya oleh malakatul maut. Ketika dia ada di malam pertama atau di hari pertama, ya di saat masuk ke alam barzah, baru dia merasakan penyesalan yang begitu besar karena sudah tertipu dengan dunia. Dan banyak lagi ya penjelasan-penjelasan yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di mana dunia ini ya tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tugas kita di dunia ini bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan sebaik-baiknya amal, ya dengan sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian itu adalah takwa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Taib. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Yakni apa gunanya harta yang dia begitu kikir untuk mengeluarkannya. Jadi disangkanya harta itu kalau dia kikir mengeluarkan hartanya, maka dia akan bertambah lapang, bertambah kaya, begitu ya. Justru sesungguhnya sebaliknya. Dia akan binasa dengan hartanya yang ditumpuk tadi, yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan infak dan sedekahnya. Lalu apa gunanya harta ketika dia nanti binasa? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu tidak akan bermanfaat ketika tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya di jalan Allah, maka harta tersebut tidak bisa bermanfaat sama sekali apabila orang itu sudah meninggal dunia. Hanya amal solehlah yang akan selalu menyertai manusia sampai akhirat kelak. Kalau orang mengatakan harta tidak dibawa mati, maka kita katakan harta harus kita bawa mati. Maksudnya apa? Pahalanya. Caranya bagaimana? Dikeluarkan. Ya zakatnya, dikeluarkan infak sedekahnya. Begitu ya. Jangan dipendam. Ya jangan ditimbun. Ya cukuplah pelajaran bagi kita semua pada kisah Qarun.
yang sombong dengan harta dan kekayaannya. Cukuplah bagi kita ya kisah Fir'aun ya, yang sombong, angkuh dengan kekuasaan dan juga hartanya. Bagaimana nasib kesudahan mereka? Nah, itu seharusnya jadi pelajaran bagi kita semua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya amal soleh, hanya harta yang kita jadikan wasilah untuk beramal soleh yang nanti akan kita bawa mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattabi'ul mayyit salasatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 perkara akan kembali meninggalkannya, sedangkan yang 1 akan tetap bersama dengan dirinya. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Dia akan diikuti oleh keluarganya. Mayit itu akan diikuti oleh hartanya dan juga amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Maka keluarganya dan juga hartanya akan kembali meninggalkannya. Yang tetap bersamanya, menemaninya dengan penuh kesetiaan adalah amal-amal salehnya. Ibu yang dirahmati Allah, salah satu amalan kebaikan yang disesali oleh orang yang didatangi malakatul maut adalah infak dan sedekah. Ya. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, orang itu sampai berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai, sekiranya kematian ini bisa ditangguhkan, barang sesaat saja. Apa yang dia inginkan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Lihat sedekah ya, ketika diketahui betapa besarnya keutamaan, fadilah, keistimewaan daripada sedekah, maka orang-orang yang mati mereka menyesali itu. Ya. Maka ambil pelajarannya. Banyak-banyaklah kita berinfak, bersedekah, terlebih di masa-masa seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang itu kalau rajin berinfak, bersedekah di masa-masa normal, ya biasa, gitu ya. Tapi kalau orang ya tetap rajin berinfak, bersedekah, tetap peduli dengan sesamanya di masa-masa sulit seperti ini, banyak orang yang kesusahan, maka ini tentu lebih luar biasa lagi, ya. Dan ingatlah ya, apa yang ada pada diri kita ya tidak semuanya akan menyertai kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam akan berkata, hartaku, hartaku. Qala wa hallaka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Rawahu Muslim. Jadi dikatakan, wahai ibnu Adam, sesungguhnya tidak ada bagimu pada hartamu itu kecuali 3. Apa yang kau makan maka akan musnah, jadi kotoran. Ya, apa yang kita makan jadi kotoran. Aw labista fa ablait, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai akan usang, begitu ya. Kendaraan akan rusak, rumah akan roboh, begitu. Pakaian akan lusuh. Apa yang kita makan jadi kotoran. Aw tasaddaqta, nah ini yang ketiga nih. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau harta yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan kekal bersamamu. Di riwayat yang lain dikatakan au a'ta faqtana. Au a'ta, harta yang engkau berikan itulah hakikat harta yang engkau benar-benar kumpulkan, ya, engkau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita keluarkan di jalan Allah itulah sesungguhnya harta simpanan kita. Ya, tentu dengan hal-hal yang lainnya yang juga mesti harus kita persiapkan, harus kita perhatikan. Keikhlasannya, kemudian mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinfak dan bersedekah, menjauhi riya, sum'ah, menjauhi ujub ya dengan sedekahnya harta kita. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah selanjutnya kita nanti akan bahas ayat ke-12 dan seterusnya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula
fa'anzartukum narun taladza la yaslaha illal ashqa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Ini kita bahas di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Semoga apa yang dibahas menjadi ilmu nafi', apa yang di dalamnya merupakan perintah Allah dan Rasulnya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Apa yang disebutkan di dalam pelajaran ini berupa larangan dari Allah dan juga Rasulnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya dari lahir dan batin kita, dari kehidupan kita. Amin ya Allah ya mujibad da'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.